Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sekali lagi datang ke hadapan Tuhan yang kudus dan kita memohon akan pertolongannya. Tuhan, kami bersyukur kalau pagi hari ini Engkau boleh mengajak kami kembali untuk beribadah. Tuhan, kami bersyukur untuk satu kesadaran yang Engkau berikan di dalam diri kami masing-masing, bahwa kami membutuhkan Kau. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami, sehingga kami punya satu kehausan untuk mendengar, untuk berjumpa dengan Engkau. Tuhan, kami mau mempersembahkan waktu kami. Kami mau memberikan hidup kami. Oleh karena itu, bukalah telinga kami dan juga bukalah hati kami, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kau rapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kuasa dari Roh Kudus boleh memampukan dirinya. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau bangun pagi-pagi ada dua kemungkinan, antara kita segar atau mungkin kita ngerasa ngantuk. Mudah-mudahan yang pertama. Pada hari ini saya mengajak kita untuk membuka Injil Markus. Saudara, saya diberikan satu perikop, yaitu seluruh pasal 13 untuk dibahas. Tapi ketika saya melihat, kita akan fokus secara khusus di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Jadi kita akan baca Markus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Lalu ayat-ayat yang lain nanti kita akan baca secara terpisah. Mari kita baca sama-sama sekali lagi Markus 13 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan, Bapak Ibu boleh menyimak secara perlahan-lahan di dalam Alkitab masing-masing. Bait Allah akan diruntuhkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Lalu perikop yang selanjutnya, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Tetapi kamu ini hati-hatilah. Kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipikul di rumah ibadat, dan kamu akan dihadapkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena aku, sebagai kesaksian bagi mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku.
Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca 2 perikop barusan, bukankah bagian ini adalah bagian yang agak menakutkan? Saudara, Yesus berkata kepada para murid, dan secara khusus murid-murid yang mungkin bisa dibilang paling dekat dengan Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, yang terkesima dengan besarnya bait Allah. Saudara, Yesus berkata kepada mereka, bait Allah akan diruntuhkan. Satu batu pun tidak akan berdiri di atas batu yang lainnya. Saudara, bukankah hal ini adalah hal yang menakutkan? Lalu ketika kita baca di perikop-perikop yang seterusnya, Yesus itu bilang, apa sih tandanya? Bagaimana caranya kamu membaca dan kamu tahu bahwa waktunya akan tiba? Saudara, ini adalah bisa dibilang bagian yang seringkali disebut sebagai kitab atau bagian yang punya nuansa atau unsur apokaliptik. Artinya apa? Artinya penuh dengan gambaran-gambaran yang mencolok, penuh dengan gambaran-gambaran yang mungkin kadang-kadang kalau dibaca itu bikin orang takut. Nah, saudara, kalau kita memahami konteks dari pasal 11 dan pasal 12, sebelum masuk ke pasal 13, kalau kita paham konteks pasal-pasal sebelumnya, saudara, Yesus itu memang berseteru dengan keras dengan pemimpin-pemimpin agama. Saudara, di minggu-minggu sebelumnya kita bahas tentang perumpamaan tentang pohon ara. Pohon ara yang gak berbuah, yang melambangkan sebetulnya institusi agama pada waktu itu yang tidak berbuah. Sehingga ketika Yesus mengutuk pohon ara, sebetulnya ini simbol dari bait Allah dan komunitas agama yang tidak berbuah pada waktu itu. Lalu ada kisah tentang Yesus menyucikan bait Allah. Lalu ada kisah tentang perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Ini berkisah tentang Allah yang mengirimkan nabi-nabinya. Dan pada akhirnya Allah itu mengutus anaknya yang tunggal untuk mengumpulkan umat Israel, orang-orang Israel pada waktu itu. Tapi rupanya mereka membunuh para nabi dan akan membunuh sang anak. Dan di pasal-pasal yang seterusnya kita lihat Yesus itu terus bertegangan dengan pemimpin-pemimpin agama. Saudara, dia terus dicecar dengan pertanyaan-pertanyaan, terus berusaha untuk dijebak. Nah, pada puncaknya kita baca di pasal yang barusan. Saudara, Yesus keluar dari bait Allah dan seorang murid berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Dan Yesus sekali lagi berkata, "Kamu melihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, karena semuanya akan diruntuhkan." Saudara, ini adalah kelanjutan dari pasal-pasal yang sebelumnya. Kalau kita lihat, Yesus itu memang bertegangan dengan institusi agama pada waktu itu. Dan puncaknya di pasal yang barusan kita baca, Yesus bilang bait Allah ini akan diruntuhkan. Saudara, kok bisa sih? Kalau kita membayangkan, kira-kira kita jadi orang Yahudi pada waktu itu, atau kita jadi murid-murid pada waktu itu, saudara, kita pasti shock. Bait Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Orang-orang dari segala penjuru Yerusalem itu datang, bahkan dari luar Yerusalem itu datang untuk beribadah. Saudara, ini adalah tempat yang sakral. Orang-orang memang berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan bukankah Yesus sendiri bilang, rumahku ini akan dijadikan rumah doa untuk seluruh bangsa. Tapi kenapa dia bilang bait Allah akan diruntuhkan? Dan bahkan di bagian yang lain Yesus itu bilang dalam 3 hari bait Allah itu akan diruntuhkan dan didirikan kembali. Saudara, bukankah kalau orang-orang Yahudi mendengar, kalau para pemimpin agama pada waktu itu mendengar, bukankah ini adalah bahasa atau ungkapan yang sangat provokatif? Tapi apa maksud Yesus? Saudara, kita tahu satu kebenaran yang kita gak bisa sangkali, bahwa gereja itu sebetulnya bukan gedungnya, tapi komunitasnya. Dan ketika kita bilang gereja itu adalah komunitasnya, gereja itu adalah orangnya. Bahkan kita ikrarkan di dalam pengakuan iman rasuli dari minggu ke minggu.
yang kita sebut sebagai persekutuan orang kudus. Saudara, kenapa gereja bisa ada? Gereja bisa ada bukan karena institusinya, tetapi karena orang-orangnya. Sehingga kita perlu bertanya pada hari ini ketika kita merenungkan satu tema, kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan. Saudara, apa yang dimaksud? Institusinya atau individunya, orang-orangnya? Saudara, saya pikir kita bukannya anti kepada institusi, tapi ketika Yesus bilang, bait Allah ini akan diruntuhkan, yang artinya institusi ini akan diruntuhkan. Institusi ini udah misrepresent kerajaan Allah. Saudara, bukankah kita perlu membuka diri untuk belajar bahwa terkadang yang kita sebut sebagai gereja, yang kita sebut sebagai institusi agama, pada tahap tertentu itu bisa jadi terlalu mengatur, terlalu mendikte, terlalu melimitasi pengalaman rohani seseorang, dan bahkan punya kadang-kadang kecenderungan untuk memanipulasi jemaatnya. Saudara, makanya di dalam Markus 12, kisah tentang janda yang miskin yang memberikan persembahan. Saudara, kisah ini seringkali dilihat sebagai kisah yang perlu kita teladani. Janda yang memberikan di dalam kekurangannya. Saudara, padahal kita tahu di sisi yang lain, bait Allah itu mengumpulkan perpuluhan dan persembahan dari seluruh umat dan jemaat, dan seharusnya uang ini digunakan untuk memberkati dan memelihara janda-janda miskin. Tapi fakta bahwa janda miskin ini cuma punya uang sedikit sekali untuk diberikan, dan bahkan di dalam kekurangannya itu memberikan kepada bait Allah. Saudara, sebetulnya di balik kisah ini ada sebuah eksploitasi yang terjadi. Si janda ini udah gak dipelihara, masih dalam tanda kutip memberikan semua yang ada pada dirinya. Nah saudara, jadi kekecewaan terhadap bait Allah ketika Yesus pada waktu itu hadir di tengah-tengah orang-orang Israel, saudara, kita melihat bahwa ternyata institusi agama pada waktu itu memang gak merepresentasikan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Sehingga Bapak gereja yang bernama Agustinus itu memang membedakan antara invisible church dan visible church. Visible church itu adalah institusi yang terlihat, gereja yang kelihatan, gereja yang punya kepengurusan, gereja yang punya kemajelisan, gereja yang punya aturan-aturan yang mengatur kehidupan umatnya, gereja yang menghitung jumlah jemaat yang hadir. Tapi di sisi lain Agustin itu mengatakan ada juga yang namanya invisible church. Invisible church itu adalah orang-orang percaya yang sejati, orang-orang yang betul-betul beriman. Karena di dalam visible church, di dalam gereja yang terlihat, belum tentu semuanya adalah anak Tuhan, belum tentu semuanya adalah umat Allah. Nah saudara, kita akan merenungkan satu tema ini. Ketika kita seringkali berdoa di dalam persembahan, kita bilang, Tuhan pakailah ini, pakailah apa yang aku berikan untuk memperluas kerajaan-Mu. Itu adalah istilah yang seringkali kita pakai, memperluas kerajaan Allah. Saudara, ketika kita menggunakan istilah itu, apa sih yang sebetulnya ada di dalam bayangan kita? Memperluas kerajaan Allah. Apa yang ada di dalam bayangan kita? Saudara, saya seringkali mendengar khotbah-khotbah tentang gereja-gereja di Eropa. Bangunannya megah, besar, tapi sekarang cuma dijadiin tempat wisata. Bahkan gereja di mana Martin Luther melakukan reformasi, apakah sekarang ada jemaatnya? Sedikit sekali orang yang datang beribadah ke gereja. Jadi gereja itu jadi tempat yang kopong. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian gereja yang penuh dengan jemaat bisa dibilang sebagai kerajaan Allah yang bertumbuh? Saudara, siapa di sini yang punya banyak waktu untuk nonton? Saudara, kalau kita suka langganan, entah itu Netflix atau Disney Plus, saudara mungkin udah mendengar tentang dokumenter ini. Nah saudara, kalau belum dengar atau belum nonton, saya cukup tergerak untuk mengajak jemaat nonton dokumenter ini.
Saudara, belum lama di Disney Plus itu muncul satu dokumenter dengan judul The Secrets of Hillsong. Saudara, dokumenter ini isinya apa? Mengisahkan tentang Hillsong NYC. Hillsong di New York, cabang di New York. Gereja ini dipimpin oleh seorang pastor yang bernama Carl Lentz. Nah, Carl Lentz ini siapa sih? Carl Lentz ini adalah tangan kanannya dari Brian Houston, the founder of Hillsong. Jadi Hillsong itu dimulai dari Australia, lalu mulai buka cabang di negara-negara lain. Nah, mereka melihat New York ini adalah salah satu tempat yang potensial. Kenapa? Karena banyak orang berlalu lalang di sana. Ini adalah kota yang selalu penuh dengan orang-orang yang mungkin agnostik. Dan mereka merasa tertantang untuk buka gereja di tengah-tengah kota yang besar. Saudara, kalau kita sering dengar Timothy Keller, salah satu church planter di New York, saudara, kalau secara jumlah, kalau kita hitung dilihat dari animo dari jemaat yang datang, saudara, gerejanya Tim Keller ini kecil dibandingkan New York NYC, Hillsong NYC. Saudara, di satu minggu, di setiap hari minggu ada 7 ibadah. Mulainya jam 11 siang, karena orang-orang pada bangun siang, gak kayak kita bangun pagi. Mulainya jam 11 siang, dan ibadah yang terakhir itu jam 9 malam mulainya. Dan bukan cuman itu, ketika ada 7 ibadah, ternyata orang yang ngantri gak dapet tempat itu masih banyak. Jadi di setiap ibadah itu bisa ratusan orang yang harus menunggu di luar, ngantri mau masuk ke dalam. Saudara, ini adalah gereja yang besar. Tapi dokumenter ini mengisahkan kegagalan dari pemimpin-pemimpin Hillsong. Salah satunya adalah si Carl Lentz ini, yang kemudian tergerak untuk bersaksi, menceritakan apa yang selama ini terjadi dan dialami oleh dia sebagai seorang pemimpin. Nah, saudara, ada begitu banyak skandal. Mulai dari perselingkuhan, mulai dari keuangan yang gak transparan, mulai dari jemaat-jemaat yang disuruh melayani sebagai volunteer. 1 minggu 40 jam pelayanan sebagai volunteer, penyambut tamu. Mulai cerita-cerita tentang singer-singer Hillsong yang mungkin sering kali kita dengar. Yang albumnya itu dijual mungkin sampai ratusan ribu jutaan kopi. Tapi mereka gak pernah dapat royalti yang sesuai. Lalu ada lagi kisah tentang kepemimpinan-kepemimpinan yang sebetulnya didominasi oleh orang-orang kulit putih. Jadi Hillsong ini pakai tagline kita ini church for all people, terbuka untuk semua orang. Tapi seluruh pemimpin, board membersnya yang melayani sebagai head pastor di cabang manapun adalah orang kulit putih. Jadi rasisme di dalam gereja itu dibongkar di dalam dokumenter ini. Bagaimana kalau aku bukan orang kulit putih, nggak bisa dapat posisi di dalam kepemimpinan. Nah, saudara, ketika dokumenter ini keluar, ada berbagai respons. Saudara, Carl Lentz ini adalah orang yang membaptis Justin Bieber. Jadi banyak selebriti yang memang datang beribadah di gereja ini. Saudara, ketika dokumenter ini keluar, ada begitu banyak respons dan tanggapan. Ada orang-orang yang menganggap, ngapain sih bersaksi? Ini merusak nama baik gereja. Tapi ada orang-orang yang justru beranggapan, justru Carl Lentz ini perlu diapresiasi. Ketika dia dipecat dari Hillsong dan dia disuruh bungkam, kemudian dia berani speak up, sebetulnya dia ini lagi menyelamatkan banyak jemaat. Jemaat-jemaat yang mungkin datang ke gereja gak dengan pikiran yang kritis, dengan kepolosan, hanya ikut pemimpin begitu aja. Jadi tahu realita gereja. Saudara, apa yang terjadi? Di dalam dokumenter si Carl Lentz ini berkata satu hal yang menarik. Sebagai pemimpin, tim dia dan dirinya itu sebetulnya udah kelabakan. Gak bisa menghandle ekspektasi dari Brian Houston, si pemimpin Hillsong, founder Hillsong, yang terus pengen buka cabang di sini, nambah ibadah. Brian Houston itu bilang, kamu khotbah seminggu 7 kali, aku 11 kali di dalam 1 hari minggu. Yang kamu lakukan itu belum ada apa-apanya.
Nah saudara, itu adalah pesan yang kemudian di-internalize oleh Carl Lentz. Tapi kemudian dia mengisahkan satu hal. Structure kita ini gak strong enough. Kita belum melayani semua jemaat. Leadership kita ini gak strong enough. Kita belum training para leaders. Pemimpin-pemimpin di gereja itu sebetulnya belum siap untuk memimpin. Tapi dipaksa dan terus dipaksa. Sehingga dia bilang, the tension of Brian's pace of expansion. Tensi dari atasan yang nyuruh dia untuk terus berkembang dan berkembang. Tapi di sisi lain ada masalah-masalah internal. Termasuk pelayan-pelayan yang burn out. Termasuk dia yang bergumul dengan dirinya sendiri. Yang punya kecenderungan untuk depresi. Saudara, ini adalah sesuatu yang sulit. Ketika kita bilang tentang memperluas kerajaan Allah, apakah ini adalah gambaran yang kita harapkan? Apakah ini adalah gambaran yang seringkali muncul? Saudara, bahkan di portal Hillsong ada sesuatu yang menarik. Ini saya dapat dari dokumenterinya. Jadi kalau jemaat itu berdonasi, memberikan sejumlah uang, mereka akan dianggap sebagai kingdom builders, pembangun kerajaan Allah. Mereka akan dapat tempat tertentu, tempat duduk tertentu pada waktu ibadah, dan mereka dianggap sebagai leaders. Nah saudara, apakah ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, inilah yang muncul di dalam bayangan kita? Saudara, saya pikir kita harus jujur, mau gak sih gereja kita bertumbuh seperti gereja Hillsong di NYC? Saudara, kalau kita pikir gereja buka cabang, gereja tambah banyak jemaatnya, saudara, kita merayakan hal itu. Saya rasa itu bukanlah hal yang buruk. Saudara, kita juga baru buka cabang. Dan gereja GKI bisa berkembang karena gereja pusat itu buka cabang di mana-mana. Tapi pertanyaannya, ketika visible church itu bertumbuh, apakah the invisible church itu turut bertumbuh? Saudara, saya nggak mau memisahkan antara kualitas dan kuantitas. Seringkali orang-orang itu buat dikotomi antara keduanya. Saudara, dua-duanya saling terkait. Tapi satu hal yang kita perlu sadari, kuantitas itu belum tentu dibarengi dengan kualitas. Dan ketika kita bicara tentang kerajaan Allah, fokus kita itu ada di mana? Saudara, kita pikir unshakable kingdom itu artinya gereja itu terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Padahal seringkali gereja yang berkembang lupa untuk dealing dengan hal-hal yang sensitif. Lupa untuk dealing dengan, let's say, leadership issue. Lupa untuk dealing dengan masalah-masalah yang ada di dalam jemaat. Sehingga apa yang terjadi di dalam gereja seperti ini? Gereja yang terlihat besar, gereja yang terlihat sebagai representasi dari kerajaan Allah, tapi sebetulnya menutup-nutupi kerapuhannya dengan berbagai macam cara. Menutup-nutupi kerapuhannya dengan jumlah jemaat, dengan program, dengan acara, dengan ekspansi, dengan pemimpin yang berkarisma. Dan saudara, ini pattern yang selalu terjadi juga di dalam Alkitab. Kita lihat di kitab Hakim-Hakim, pemimpin yang berkarisma. Kita lihat di zaman Tuhan Yesus, institusi agama itu berdiri dengan kokoh. Dan ketika institusi agama itu dihancurkan oleh pemerintahan Romawi dan berubah menjadi gereja orang-orang Kristen, di kitab Wahyu pun, bukankah Yesus mengecam gereja yang berkembang tapi kehilangan kasih mula-mula. Nah saudara, saya akan lanjutkan ke ayat yang kita baca tadi. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, Tuhan, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya? Apakah tandanya kalau bait Allah itu akan mencapai kesudahannya? Saudara, lalu Yesus bilang, ada setidaknya dua hal. Selain peperangan, selain bahasa-bahasa apokaliptik yang tadi Yesus bilang, peperangan, bangsa akan bangkit melawan bangsa, anak akan bangkit melawan orang tua. Tapi selain itu Yesus bilang dua hal yang jelas. Akan ada banyak orang yang datang
yang memberitakan aku, yang memakai nama aku, dan berkata bahwa yang diberitakan itu adalah Kristus yang sejati. Itu adalah tanda yang pertama. Yang kedua, kamu akan diperhadapkan di hadapan institusi agama. Kamu akan dihadapkan di depan pemuka-pemuka agama dan kamu akan dalam tanda kutip disidang. Oke saudara, kita pause sebentar di dalam bagian ini. Saudara, apa sih tandanya kalau gereja itu dying? Apa sih tandanya kalau di dalam konteks pada waktu itu bait Allah dying? Mengalami kematian. Saudara, kalau kita berpikir lebih dalam, tanda dari kematian bait Allah harusnya apa? Tanda dari kematian institusi agama. Saudara, harusnya tandanya itu makin banyak orang gak percaya Tuhan. Makin banyak orang yang jadi agnostik. Makin banyak orang yang, let's say, murtad. Menyangkal Yesus. Bukankah itu yang menjadi ketakutan terbesar gereja? Tapi kalau kita lihat tanda yang diberikan oleh Yesus, justru bukan. Tandanya apa? Tandanya akan ada banyak pengajar-pengajar yang memberitakan aku. Tandanya apa? Tandanya adalah institusi agama itu akan tetap berdiri dengan kokoh. Sehingga orang-orang Kristen itu akan disidang. Artinya apa? Ketika kesudahan ini tiba, bukan artinya gereja itu sirna. Bukan artinya komunitas orang-orang beragama itu gone. No. Justru mungkin gereja itu akan menjamur di mana-mana. Karena nabi-nabi sesat itu akan berkeliling. Dan orang yang berbicara di dalam kebenaran akan disesah, akan disidang. Nah, saudara, kita tahu di sepanjang sejarah gereja memang ini terjadi. Pola ini berulang. Saudara, ambil kisah singkat tentang gereja Katolik dan Martin Luther. Saudara, pada waktu itu, pada zaman waktu itu, ketika reformasi terjadi, orang-orang itu menganggap siapa itu antikristus? Ya gereja Katolik. Walaupun saya nggak sepenuhnya setuju dengan pandangan itu, tapi mereka berpendapat demikian. Institusi agama itu justru akan tetap ada, tapi melakukan abuse yang terselubung. Sehingga ketika murid-murid itu tanya kepada Yesus, apa sih Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa tahu? Saudara, Yesus itu mengajarkan mereka untuk punya discernment, untuk bisa melihat yang tidak mudah dilihat. Saudara, Yesus itu teaching people how to see, not what to see. Saudara, ini penting ya. Yesus itu mengajarkan murid-muridnya bagaimana melihat, bukan apa yang dilihat. Saudara, apa bedanya how to see dengan what to see? Kalau what to see, apa yang terlihat, ini adalah sesuatu yang dalam bahasa kita sehari-hari adalah sesuatu yang lahiriah. Pemimpin agama yang berdoa di depan umum, itu what to see. Pemimpin agama yang melakukan performa yang ditulis oleh Paulus di dalam 1 Korintus 13. Akan ada banyak orang yang memang bermujizat, bernubuat, bahkan membagi-bagikan hartanya. Nah, itu what to see. Kalau kita melihat itu lalu kita langsung pikir, oh ini berarti gereja Tuhan sedang growing. Nah, saudara, hati-hati. Ini what to see, yang secara fenomena memang kelihatan bertumbuh. Kalau ada orang Kristen yang mau menikah katekisasi, lalu kita pikir setelah dibaptis dia otomatis jadi orang Kristen. Nah, ini what to see. Kalau ada orang yang rajin pelayanan, mungkin pintar ngomong kayak saya, oh artinya ini adalah orang yang diurapi Tuhan. Ini what to see. Tapi Yesus selalu mengajarkan how to see. How to see. Apakah kingdom of God itu betul-betul adalah kingdom of God yang sejati. Makanya di dalam pengajaran-pengajaran Yesus itu selalu mengajarkan bagaimana orang itu bisa melihat bukan yang lahiriah,
Tapi akar dari iman mereka itu tuh dari mana sih? Apakah betul-betul dari Kristus? Apakah betul-betul berbuah? Makanya Yesus bilang, kamu menilai orang itu jangan terlalu cepat. Nilailah dari buahnya. Makanya Yesus bilang ke orang-orang Farisi pada waktu itu, memang di luar kamu itu kelihatannya baik. Kamu kelihatannya putih. Tapi di dalam itu penuh dengan tulang belulang. Dan saudara, ketika murid-murid menghampiri Yesus, mereka masih terpaku dengan what to see. Dengan jumlah. Jumlah oke, tapi di balik jumlah itu, apakah kita merenungkan jumlah ini, apakah jumlah yang berkualitas? Saudara, tandanya apa? There is no sign. Yesus bukan mengajarkan kita untuk melihat tanda, tapi Yesus mengajarkan kita untuk bisa melihat di balik fenomena agamawi yang ada, apakah betul-betul gereja itu adalah gereja yang sejati. Sehingga pada waktu itu akan tetap ada banyak orang yang memberitakan Injil. Institusi agama itu akan terus ada. Saudara, mumpung kita lagi bahas hal ini, mungkin saya perlu sedikit singgung. Seringkali kita lihat kalau lagi perang antara Ukraina dan Rusia, itu artinya nubuat ini lagi terjadi. Kan tadi di ayat yang kita baca barusan ada istilah itu ya, bangsa akan bangkit melawan bangsa. Saudara, masalahnya itu udah terjadi dari dulu, pola yang selalu berulang. Tapi kita memasuki satu zaman yang Yesus sebut sebagai zaman baru, yang udah terjadi dari zamannya Paulus pada waktu itu, ketika dia digencat oleh pemerintahan Romawi. Yang udah terjadi di zaman, let's say, Holocaust. Dan sekarang terus terjadi pattern yang sama berulang-ulang. Jadi ketika kita membaca bagian ini dan kita tanya, Tuhan kapan sih datang kedua kali, apa tandanya? Saudara, fokus kita itu bukan ke tandanya, tapi fokus kita itu adalah ke dalam diri kita dan bertanya, jangan-jangan kita masuk ke kategori ini. Saudara, kalau kita melihat ayat ke-22, kita baca sama-sama ayat ke-22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Saudara, satu pertanyaan untuk kita semua. Kira-kira nabi palsu, kira-kira pengajar-pengajar palsu, mereka sadar gak kalau mereka lagi menyesatkan jemaat? Apakah mereka intentionally menyesatkan jemaat? Kira-kira mereka sadar gak bahwa mereka sedang menyesatkan dan mereka pun adalah orang yang tersesat? Saudara, kalau kita baca di Matius 7, Yesus itu bilang, pada akhirnya akan banyak orang yang datang kepadaku. Dan mereka ini akan bilang, Tuhan, aku sudah bernubuat. Tuhan, aku sudah mengusir setan. Aku sudah melakukan mujizat demi namamu. Kenapa engkau menolak aku? Sering dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang gak menyadari bahwa mereka adalah penyesat. Nah, sekarang pertanyaannya, seringkali gereja manapun selalu yakin mereka adalah representasinya Tuhan. Selalu yakin mereka bukanlah penyesat. Selalu yakin mereka adalah pembawa kebenaran. Saudara, maaf kata, tapi kalau kita lihat polanya, biasanya yang menyesatkan itu gak sadar. Jadi pertanyaannya, bisa gak penyesat-penyesat itu ada di antara kita? Bahkan di dalam institusi yang mungkin selama ini kita admire. Nah saudara, kenapa sih Yesus bilang hal ini? Akan ada muncul orang-orang yang menyesatkan kamu. Permasalahannya itu di mana sebenarnya? Kenapa Yesus kemudian bilang bait Allah ini harus diruntuhkan? Kalau kita lihat ayat ini dan kita flashback ke peristiwa bait Allah dan runtuhnya bait Allah,
Bait Allah pada waktu itu, komunitas Bait Allah pada waktu itu, bisa dibilang sebagai komunitas yang menyesatkan gak? Ini adalah komunitas yang diagung-agungkan orang Yahudi pada waktu itu. Bisa dibilang sebagai komunitas yang menyesatkan gak? Saudara, Yesus terang-terangan bilang ke ahli-ahli Taurat, kamu itu mengikat ajaran-ajaranmu yang sulit kepada generasi yang baru. Dan akhirnya mereka ikut tersesat bersama-sama dengan kamu. Padahal bukankah orang-orang Farisi adalah orang-orang yang still yakin mereka gak sesat. Justru mereka mudah ngecap orang lain sesat. Nah saudara, bagaimana dengan gereja yang selalu merasa diri paling benar? Gereja yang gak mau membuka diri terhadap koreksi. Saudara, ketika saya bilang gereja itu isinya adalah orang-orang percaya. Jadi gereja itu bisa jadi seperti itu karena orang-orang di dalamnya punya culture seperti itu. Artinya ketika kita lagi, saya memang ngomongin tentang kejelekan gereja itu bisa ada karena memang orang-orang di dalamnya, entah itu jemaat, pemimpin atau apapun, yang memang perlu dirubah. Nah saudara, tapi ada satu berita yang perlu kita syukuri. Karena di ayat 11, Yesus itu bilang, meskipun kamu dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit, meskipun sulit bagi kamu untuk tahu mana yang menyesatkan, mana yang gak menyesatkan, meskipun seringkali di hadapan institusi agama kamu gak boleh berbicara dan gak dikasih berbicara, tapi ingat, Roh Kudus itu dicurahkan kepada kamu, dan kamu akan berbicara. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ketika kita merenungkan satu tema ini, God's Unshakable Kingdom, apakah kerajaan Allah adalah kerajaan Allah yang tidak tergoyahkan? Saudara, pada faktanya kita harus jujur. Banyak gereja adalah gereja yang rapuh. Ketika digoyah karena hal-hal tertentu, itu mudah rapuh. Karena gereja gak berdiri di atas dasar yang kokoh. Jadi ketika kita bilang, apakah God's kingdom itu unshakable? Menurut saya, no. God's kingdom is very shakable. The visible church is very shakable. Tapi kalau kita mau sampai ke titik di mana kita akhirnya mengalami kita adalah umat Tuhan yang sejati, bukankah pergolakan itu perlu? Ketika kita bisa sampai di titik di mana kita kemudian punya pengalaman diurapi oleh Roh Kudus dan berkata-kata di dalam kebenaran, entah itu ke pasangan kita, ke anak kita, ke orang tua kita, atau bahkan ke pemimpin kita, saudara, bukankah hal itu bisa terjadi di tengah-tengah pergolakan? Ketika kita mengakui, ketika kita membuka mata terhadap hal-hal yang bobrok, yang selama ini kita tutupi, bukankah justru disitulah Roh Kudus itu menjamah kita? Tapi beranikah kita sampai ke titik itu? Ketika sebagai orang tua kita mengakui kelemahan dan kegagalan kita, dan kita berani speak up, bukankah justru di titik itulah Roh Kudus memimpin kita dan merangkul kita di dalam kerapuhan kita? Ketika kita sebagai anak selama ini kurang ajar sama orang tua, dan kita mengakuinya, bukankah di titik itulah Roh Kudus menolong kita untuk berkata-kata? Bukankah itulah moment of truth-nya? Ketika selama ini kita melihat hal yang gak beres di komunitas kita, dan kita berani speak up, sekalipun mungkin kita harus dihadapkan oleh orang-orang yang pakai nama agama, atas nama agama menekan dan mengekang kita, bukankah pada saat itulah kita punya pengalaman diurapi oleh Roh Kudus? Saudara, saya pikir kalau gereja mau bertumbuh, harus punya pengalaman seperti ini. Bukan berarti kita cari-cari masalah, bukan berarti kita jadi orang yang gak punya manner, langsung nunjuk-nunjuk orang lain, lalu mengklaim kita dipenuhi Roh Kudus. Saudara, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah orang yang pastinya punya manner.
Tapi poin saya, apakah di dalam komunitas kita sampai ke pengalaman ini? Boroknya gereja dia pada waktu itu. Saudara, banyak orang-orang yang kemudian menghujat. Ini gara-gara orang ini, banyak orang yang nanti tersandung, gak mau percaya kekristenan. Gara-gara ini nama besar, nama baik gereja jadi rusak. Saudara, kok justru saya melihat kebalikannya. Justru karena orang ini punya keberanian untuk speak up di depan petinggi-petinggi agama yang membungkam dia. Saudara, berapa banyak orang yang justru terselamatkan? Berapa banyak orang yang justru imannya bertumbuh ketika menyadari dan punya pengalaman ya memang gereja itu seperti itu. Dan aku masuk ke gereja harus menghadapi realita itu dan mengambil bagian di dalam realita itu untuk membenahi. Jadi ke gereja itu bukan cuma iman buta ngedengerin pengkhotbah bicara. Saudara, justru saya percaya keberanian dia untuk speak up itu bisa menjadi berkat buat banyak orang. Dibandingkan dengan kita tahu kisah tentang Ravi Zacharias yang punya kasus yang mirip tapi institusinya itu menutupi. Sampai akhirnya gak menjadi kesaksian yang baik buat orang-orang. Saudara, saya bergaul di kalangan Gen Z. Orang-orang yang seumuran saya, apa yang mereka cari dari gereja? Kejujuran. Kalau perlu jatuh bangun, that's fine, daripada harus menutup-nutupi. Dan justru kalangan Gen Z ini lebih mengappreciate ketika orang-orang di gereja, termasuk leaders di gereja itu jujur. Kalau salah ya oke, kita punya spirit-filled conversation dan kita bertumbuh bersama di dalam kegagalan. Saudara, kalau kita perlu summarize Markus 13 yang tadi kita renungkan. Saudara, kingdom of God itu bicara tentang apa? Kingdom of God itu bicara tentang Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Saudara, gereja itu bisa jadi gereja yang penuh dengan Roh Kudus ketika jemaatnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kerajaan Allah itu gak bisa dibatasi oleh institusi, komunitas, atau pemimpin agama. Dan tanda-tanda kerajaan Allah yang sejati itu justru bisa dilihat di tengah-tengah religious crisis, gejolak agamawi. Saudara, bukankah gereja itu punya kesempatan untuk bertumbuh justru ketika mengakui kelemahannya? Bukankah sebagai orang Kristen kita punya chance untuk bertumbuh justru ketika kita mengakui kebobrokan kita? Saudara, kenapa kita jadi gereja yang lahir di tengah-tengah tradisi reformasi dan terus menghidupi spirit itu? Saudara, apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Saudara, pada waktu itu gereja Katolik itu penuh dengan hierarki, kental sekali dengan hierarki. Orang itu gak boleh pengakuan dosa berdoa langsung kepada Tuhan, harus lewat perantara, harus melakukan confession kepada seorang priest. Dan gak semua jemaat awam itu boleh baca Alkitab. Gak semua jemaat awam itu boleh berpendapat, mengisahkan pengalaman rohani mereka, dan pengalaman rohani mereka itu dianggap valid. Saudara, Martin Luther pada waktu itu gelisah. Dan ketika dia membaca kitab Roma, dia menyelidiki ulang Alkitab, dia menyadari satu hal. Gak ada lagi santa atau santo, karena semua orang adalah orang kudus. Sehingga kita kenal istilah the priesthood of all believers di dalam gereja Protestan. Karena menolak kepausan. Antara paus dan jemaat itu nggak ada beda. Harusnya memang ada pemimpin agama yang menjalankan upacara dan ritual-ritual agamawi, tapi secara status di hadapan Tuhan kita semua itu sama. Priesthood of all believers. Jadi apa yang dilakukan oleh Martin Luther? Saudara, kalau kita flashback lagi ke ayat tadi di Markus, institusi agama itu seringkali mengekang, membatasi, mendikte. Dan kalau ada orang yang kemudian punya keberatan, disidang. Itu yang dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu itu. Tapi Martin Luther berkata semua orang berhak mengalami Tuhan.
Semua orang berhak punya pengalaman dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Sehingga saya percaya gereja yang sejati, komunitas Kristen yang sejati adalah komunitas Kristen yang menolong jemaat untuk punya pengalaman ini. Bukan komunitas Kristen yang menghilangkan otonomi, kebebasan dari jemaat untuk mengalami Tuhan, untuk speak up. Saudara, kadang-kadang ironik ya. Kita sebagai gereja, kita senang kalau jemaat itu bertumbuh. Kita senang kalau jemaat itu jadi dewasa dan mandiri. Tapi seringkali kan jemaat yang dewasa dan mandiri itu punya kegelisahan kalau ada hal yang gak beres. Dan mereka berani speak up. Dan gereja bertumbuh karena ada orang-orang seperti itu. Kalau kita betul-betul mau jadi gereja yang bertumbuh, mau jadi gereja yang jemaatnya growing, saudara, kita harus siap ketemu yang namanya gesekan. Kita harus siap, jemaat-jemaat kita dan kita sebagai leaders itu menemukan memang kepekaan kita itu semakin besar, ya kita pasti akan menemukan hal-hal yang wrong. Tapi maukah kita mengakui? Saudara, saya pikir kenapa sih saya bisa pelayanan sebagai seorang hamba Tuhan? Apakah karena sekolah di seminari? Iya. Tapi salah satu faktor yang terbesar yang buat saya bertumbuh sebagai orang Kristen bukan teori teologinya sebenarnya. Yang buat saya bertumbuh sebagai orang Kristen adalah kehadiran orang-orang yang menajamkan saya. Saudara, belum lama ini di Komisi Artizo, sebagian anak-anak muda itu di dalam small group melakukan yang namanya rebuking moment. Jadi ini ngomong apa adanya. Apa sih kelemahan kamu sebagai seorang, let's say, pengurus atau pemimpin? Jadi di dalam satu grup, teman-teman yang lain itu akan dengan jujur mengatakan, oh iya, kamu tuh orangnya kurang pedulian. Kamu cuma bergaul dengan orang-orang tertentu doang. Nah saudara, saya pun meminta orang-orang untuk melakukan itu. Rebuke me. Tell me what's wrong. Saudara, kita harus buka kesempatan supaya orang lain itu speak in the spirit. Suami dengan istri, kakak dengan adik, antar sesama pengurus di gereja. Apakah kita punya space untuk melakukan itu? Saudara, gereja harus, komunitas Kristen harus punya wadah. Saya pikir kenapa kita ada Christ Cell? That's one of the reason. Bukan cuma kongko-kongko ngomongin hal yang gampang-gampang. Tapi kita punya gak spirit-filled conversation yang memang membangun, membersihkan, memangkas. Saudara, ketika di-rebuke rasanya gak enak. Dan saya pun tahu orang-orang itu kalau mau rebuke saya susah ngomong. Kenapa? Karena hamba Tuhan segan. Tapi saya membiasakan diri harus. Sehingga ketika ada orang yang ngomong, iya Lause, lu tuh cuman bergaul sama orang-orang yang lu anggap selevel. Lu cuman bergaul sama orang-orang yang ngerti teologi. Tapi di sisi lain lu gak berani speak up. Kalau ada sesuatu yang wrong, lu gak berani speak up, cuman diem-diem. Saudara, ini yang bikin saya sadar saya perlu bertumbuh. Dan saudara bayangin kalau kita punya komunitas yang bisa menyampaikan itu dengan baik ke kita. Saudara, betapa iman Kristen itu bisa jadi iman Kristen yang growing. Dan itulah kerajaan Allah yang sejati. Ketika Roh Kudus itu bisa berbicara dengan bebas di antara kita dan melalui kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus mengakui dan menghadapi sebuah realita bahwa seringkali apa yang kami bangun di luar berbeda dengan apa yang kami alami di dalam. Dan Tuhan, kami mau belajar pada hari ini untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Meskipun seringkali ada batasan-batasan yang ada di sekeliling kami.
Tapi kami sadar Tuhan, tanpa sebuah pergumulan, tanpa sebuah gejolak, tanpa percakapan-percakapan yang sulit, Tuhan, kami hanya berpura-pura menjadi gereja. Dan Tuhan, ketika Engkau mengaruniakan Roh Kudus dalam diri setiap kami, Tuhan, jangan biarkan kami mengeraskan hati kami. Jangan biarkan kami menghindar. Tuhan, kami percaya gereja-Mu akan bertumbuh ketika kami berani bergulat dengan Roh-Mu yang kudus. Oleh karena itu, urapi setiap kami, apapun juga tempat kami di gereja ini. Kami yang menjadi pemimpin, kami yang menjadi jemaat, kami yang menjadi orang tua, kami yang menjadi pengurus, kami yang menjadi anak-anak. Tuhan, beranikanlah kami, berikan keberanian kepada kami untuk menghidupi iman kami, untuk punya satu keinginan untuk bertumbuh. Terima kasih Tuhan, di dalam segala kelemahan dan kerapuhan kami, Engkau rangkul dan Kau tuntun kami. Berkati setiap kami pada hari ini, ibadah boleh kembali dilanjutkan dan Engkau mengisi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.